Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pemasaran media dan informasi. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Abdurrahim dengan NPM 231101268 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Dinia Salsabila dengan NPM 231101244. Perkenalkan, nama saya Duta Maharani dengan NPM 23510120116. Perkenalkan, nama saya Gita Ayu Maharani dengan NPM 23510122024. Perkenalkan, nama saya Abi Barik Saifuddin dengan NPM akhir 034. Perkenalkan, nama saya Rizandi Aulia Fitri dengan NPM 23110122062. Nama saya Alifia Zahra Jaisroni dengan NPM 23110120112. Perkenalkan, nama saya Marsha Dinda Fajria Sregar dengan nomor NPM 23111012038. Pemasaran umum di industri media dan informasi menghadapi tantangan besar dalam pemasaran, terutama dalam sejarah bencana seperti gelembung.com dan krisis telekomunikasi. Selain itu, pemasaran media ini juga membedakan dengan konsep dua sisi, yaitu melibatkan konten untuk audiens dan promosi kepada pengiklan. Meski biaya marginalnya rendah, akan tetapi biaya yang tinggi untuk mendorong investasi pemasaran ke depan pasar. Maka dari itu, pentingnya mempertahankan minat konsumen yang menjadi kunci dalam mengatasi tekanan harga dan biaya pemasaran. Desain produk. Bidang pemasaran penuh dengan slogan dan terminologi yang mudah diingat. Di antaranya adalah 4P pemasaran. 1 produk, 2 posisi atau penempatan, 3 price, 4 promosi. Kita akan membahas keempat dimensi ini secara berurutan sebagaimana diterapkan pada sektor media dan informasi. Kami mulai dengan desain produk. Bahkan jika pemasarannya kreatif, itu harus mempromosikan produk yang berbeda dan menarik agar berhasil dalam jangka panjang. Produk yang efektif membawa perusahaan keluar dari ruang komoditasi yang memungkinkan harga lebih tinggi, namun itu membawa risiko yang lebih tinggi, biaya pengembangan yang berpotensi besar, dan peluang yang lebih tinggi untuk ketidaksukaan konsumen. Orisinalitas adalah salah satu dimensi dari sebuah produk baru. Ini mungkin membuat produk keren, nyaman, atau efektif. Tetapi orisinalitas juga harus berurusan dengan fakta bahwa keakraban itu menghibur. Oleh karena itu, produk baru memiliki daya tarik yang lebih luas jika mereka terbiasa dalam gaya, penampilan, atau operasi dengan produk sebelumnya. Harus mempelajari produk dan fungsi baru atau memahami genre baru membuat banyak konsumen enggan memilih produk baru. Di masa lalu, desain produk berorientasi pada sisi penawaran dari produsen atau pencipta ke pengguna. Ini diungkapkan secara klasik oleh Henry Ford yang menyatakan bahwa pelanggaran itu mobilnya dapat memiliki warna apapun yang dia inginkan selama itu hitam. Efisiensi produk daripada tuntutan pemasaran mengatur nada. Pendekatan yang berlawanan, orientasi sisi permintaan, adalah murni memenuhi preferensi pasar. Branding. Persepsi mengenai pengaruh internet terhadap merek telah melalui beberapa tahap. Tahap pertama, internet menghancurkan merek. Internet diasumsikan sebagai level playing field yang menurunkan hambatan masuk. Merek dikaitkan dengan perusahaan mapan dan dipandang sebagai warisan era industri. Sebaliknya, internet akan mengarah pada perbandingan harga dan fitur belanja yang akan membanjiri citra merek demi keputusan objektif. Perspektif ini adalah manifesti klasik dari pandangan bahwa merek adalah buatan pemasaran tradisional. Tapi kemudian, pendulum berayun ke arah lain. Tahap 2, merek sangat penting di internet. Bisnis online segera menemukan bahwa merek itu penting. Ada ratusan juta situs web di seluruh dunia. Lalu bagaimana seseorang bisa diperhatikan? Akibatnya, perusahaan online menghabiskan sebanyak 90% dari sumber daya mereka untuk mengiklankan dan memasarkan merek mereka. Mencari pangsa pasar yang besar yang akan menghasilkan skala ekonomi yang akan menciptakan persaingan dan keuntungan.
Tapi ini juga bukanlah akhir dari evolusi. Tahap 3, internet memungkinkan kostumisasi merek. Ini adalah perpindahan dari merek massal ke submerek yang disesuaikan. Pendekatan pemasaran produk tunggal untuk populasi heterogen seringkali kurang efektif daripada pendekatan yang berbeda. Teknologi baru dan analisis data memungkinkan penyesuaian. Ini dimulai dengan penawaran harga yang berbeda, kemudian berkembang menjadi promosi pemasaran yang berbeda, dan pasti mengarah pada branding yang berbeda. Satu kategori pelanggan potensial menerima, katakanlah proyeksi merek solidaritas dan kualitas. Sementara, pelanggan lain mungkin mengalami citra branding yang memproyeksikan kesenangan dan petualangan. Penetapan harga. Perusahaan biasanya menetapkan harga mengikuti beberapa opsi strategis yang luas, seperti harga pasar, ini disesuaikan dengan harga pesaing, harga berbasis biaya atau bisa disebut harga plus, harga berbasis nilai, dan harga strategis. Selanjutnya adalah promosi. Ada beberapa tujuan untuk promosi, tergantung pada pelanggan yang ditargetkan dan produk itu sendiri. Ketika berfokus pada pengguna, berbagai strategi dimungkinkan. Yang pertama, akuisisi pengguna baru. Ini membutuhkan penciptaan hubungan baru, termasuk pengenalan produk, aplikasi, perusahaan, dan merek. Yang kedua, peningkatan penggunaan oleh pelanggan yang sudah ada. Upaya pemasaran akan menggunakan iklan pengingat dan promosi khusus. Dan yang ketiga adalah mendaur ulang dan meningkatkan penjualan pengguna yang ada. Berikut adalah strategi pemasaran yang meliputi program loyalitas dengan diskon dan hadiah, pelatihan pengguna khusus merek, komitmen kontrak jangka panjang dengan imbalan manfaat di muka, dapatkan pelanggan untuk berinvestasi dalam teknologi pemasok dengan berpartisipasi penyesuaian, sehingga pelanggan dengan demikian meningkatkan biaya peralihan mereka sendiri. Dan yang terakhir, penciptaan efek komunitas dan jaringan. Oleh karena itu, meninggalkan produk berarti kehilangan eksternalitas jaringan kepada pengguna, tetapi juga tidak dan yang terakhir, penciptaan efek dan jaringan. Meninggalkan produk berarti kehilangan eksternalitas jaringan kepada pengguna, tetapi juga kepada anggota komunitas lainnya yang karenanya akan mencoba membujuk pengguna yang goyah untuk tetap tinggal. Periklanan dan promosi. Periklanan adalah elemen penting dalam industri media. Ini adalah sarana yang melalui konsumen mendapat informasi dan diyakinkan tentang suatu produk. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam periklanan. Yang pertama, berapa banyak yang harus dibelanjakan untuk periklanan. Ini artinya perusahaan harus menghindari pengeluaran yang berlebihan yang dapat merugikan keuntungan atau pengeluaran yang terlalu rendah yang berpotensi melemahkan produk. Yang kedua yaitu menghargai pelanggan. Salah satu alat yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi profitabilitas investasi dalam pemasaran adalah dengan menetapkan nilai seumur hidup pelanggan. Lalu selanjutnya bauran pemasaran media. Perusahaan harus memutuskan bagaimana membagi dadanya ke berbagai media, misalnya TV, online, media cetak, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, campuran kegiatan pemasaran yang optimal. Pengiklanan biasanya akan melakukan diverifikasi media ke tempat mereka beriklan. Ketika tidak ada iklan sama sekali, penjualan berada pada tingkat yang rendah. Lalu yang terakhir ada alokasi dalam suatu media dan kategori pemasaran. Dalam suatu media, perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk platform periklanan yang paling efektif. Misalnya, sebuah perusahaan sedang mencoba menentukan majalah mana yang akan dipilih untuk iklan aerobik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang promosi.
Perusahaan media biasanya harus memasarkan ke berbagai perantara. Misalnya penerbit buku berurusan dengan pedagang grosir, klub buku, dan jaringan retail, sementara studio film berurusan dengan sirkuit teater, jaringan TV, dan saluran kabel. Promosi kepada pengiklan media yang berbasis iklan harus menjual dirinya kepada pengiklan seperti pengecer lokal, merek nasional, dan biro iklan. Fungsi penjualan adalah proses penutupan penjualan yang berbeda dari fungsi pemasaran yang lebih strategis. Departemen penjualan dapat beroperasi sendiri atau merupakan bagian dari departemen yang lebih besar. Saluran penjualan merupakan cara perusahaan menjangkau produk kepada pelanggan dengan berbagai jenis saluran seperti tenaga penjualan lapangan, tenaga penjualan dalam grup telemarketing, pusat panggilan masuk, grup penjualan e-niaga, dan tenaga penjualan pihak ketiga. Pemasaran surat langsung masih relevan meskipun teknologi sudah maju, ya walaupun relatif tinggi biayanya. Efektivitasnya bervariasi tergantung pada target audiens dan produk yang dipromosikan. Pemasaran jarak jauh melibatkan penggunaan panggilan telepon untuk menjangkau pembeli. Meskipun internet telah berkembang, telemarketing masih memiliki peran karena beberapa orang lebih suka berhubungan langsung saat berbisnis. Telemarketing paling berguna ketika data tambahan dari pelanggan diperlukan, seperti daftar pelanggan tersedia atau ketika mendekati klien tentang perubahan layanan atau peningkatan. Namun, ada beberapa kerugian seperti daftar yang tidak akurat, biaya tinggi, dan pembatasan hukum. Dampak internet terhadap pemasaran internet adalah alat yang murah namun ampuh untuk menjangkau banyak orang. Fitur pemasarannya meliputi pemasaran yang disesuaikan, ditargetkan, dan individualisasi, yaitu internet memungkinkan perusahaan untuk berpindah dari pemasaran massal klasik ke pendekatan yang lebih berorientasi pada sasaran mikro. Ini mencakup berbagai strategi seperti penyesuaian massal, pemasaran 1:1, individualisasi, dan pemasaran berbasis lokasi. Kedua, alat baru untuk menciptakan kesan pemasaran. Seperti media online, virtual reality memungkinkan pengguna untuk merasakan produk atau pengalaman secara mendalam, meningkatkan intensitas pengalaman pemasaran. Yang ketiga, jenis jangkauan baru atau seluler. Pemasaran melalui email, seluler, dan media sosial menawarkan potensi besar, meskipun efektivitasnya dapat terpengaruh oleh kelebihan pesan dan spam. Selanjutnya, pelacakan pelanggan dan produk. Internet memungkinkan perusahaan untuk melacak dan mengukur respons pelanggan terhadap pemasaran secara lebih akurat, baik melalui cookie, RFID, atau teknologi lainnya. Lalu, pemasaran sosial. Media sosial menjadi alat penting dalam memperkuat citra merek, mendapatkan pemahaman lebih baik tentang kebutuhan konsumen, serta melibatkan konsumen dalam proses perancangan produk. Lalu, pembayaran dan pembayaran mikro. Transaksi online memungkinkan pembayaran instan, bahkan dalam jumlah kecil, membuka segmen pasar baru bagi pemasar. Selanjutnya, penambangan data dan riset pasar online. Internet memberikan akses murah dan cepat untuk melakukan riset pemasaran dan analisis penjualan secara real time, memungkinkan pengujian promosi dan iklan secara langsung. Selanjutnya, membangun hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan dapat dibangun dan dipelihara secara online melalui berbagai platform seperti blog, media sosial, dan buletin email, memungkinkan umpan balik langsung dan partisipasi pelanggan dalam penciptaan produk. Selanjutnya ada identifikasi pelanggan dan platform periklanan. Internet memberikan berbagai cara bagi pengiklan untuk membeli ruang iklan online, termasuk melalui situs web, jaringan iklan, platform sisi permintaan, dan pertukaran iklan. Dan yang terakhir, pemasaran mesin pencari. Pemasaran mesin pencari menjadi cara penting untuk menarik pengguna ke situs web melalui berbagai teknik dengan tujuan meningkatkan lalu lintas situs tersebut. Promosi produk pada media. Untuk mempromosikan produk, perusahaan bisa melalui berbagai cara baik offline maupun online. Berikut adalah media yang bisa digunakan untuk mempromosikan produk. Yang pertama yaitu film, kedua saluran TV dan kabel jaringan TV, yang ketiga musik, keempat buku, kelima surat kabar, keenam majalah, dan terakhir video game.
Pemasaran produk teknologi. Teknik pemasaran elektronik konsumen meliputi berbagai cara. Yang pertama, pengesahan 2 demonstrasi langsung di dalam toko. Berikutnya yaitu promosi dan pendidikan di seluruh industri, membangun pusat pengalaman di kota-kota besar. Pemasaran acara melatih tenaga penjualan retail, undang selebritas dan trend center, menghasilkan liputan course. Pemasaran gerilya, penempatan produk pada film dan acara TV, hasilkan WOM, berkonsentrasi pada pengembangan hubungan. Pengaturan pemasaran. Dalam pengaturan pemasaran terdapat beberapa aspek. Yang pertama ada pengaturan mandiri, yang kedua pengaturan pemerintah, dan yang ketiga ada peraturan privasi. Dalam pengaturan privasi mencakup beberapa hal. Yang pertama, transparansi pengguna, yang kedua, akses pengguna, yang ketiga, batasan pengumpulan data, yang keempat, partisipasi pengguna, yang kelima, pelindungan keamanan, yang keenam, batasan penggunaan, dan yang terakhir, perlindungan teknis dan organisasi. Selanjutnya, ada menganalisis kinerja pemasaran. Dalam menganalisis kinerja pemasaran, terdapat beberapa hal yang harus dianalisis. Pertama, analisis periklanan. Dalam menganalisis periklanan, kita harus memiliki beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kesadaran merek yang akan diiklankan. Yang kedua, kesadaran konsumen akan iklan yang akan ditayangkan. Yang ketiga, kesediaan untuk membeli produk. Dan yang keempat, aktivitas pembelian konsumen. Selanjutnya, ada analisis penjualan. Dalam analisis penjualan, terdapat analisis varians penjualan, analisis penjualan mikro, dan analisis pangsa pasar. Selanjutnya ada analisis biaya pemasaran. Dalam analisis biaya pemasaran, ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan analisis kinerja pemasaran. Yang pertama, biaya tenaga penjualan, yang kedua biaya iklan penjualan, dan yang terakhir biaya riset pasar penjualan. Dan yang terakhir ada analisis alat audit pemasaran. Alat audit pemasaran adalah tinjauan komprehensif terhadap aktivitas pemasaran suatu perusahaan, menyatukan berbagai jenis analisis yang dibahas dan mempelajari kinerja dari waktu ke waktu. Kombinasi dari beberapa pendekatan ini paling masuk akal, karena menggabungkan hasil nyata atau kinerja penjualan dengan ukuran kualitatif survei sikap konsumen. Saya akan memaparkan secara singkat tentang upaya pemasaran majalah Fly and Sky. Pada fase pengenalan, mereka fokus memperkenalkan merek Fly and Sky kepada masyarakat dengan menciptakan buzz dan menjangkau target audiens potensial. Lalu, strategi pemasaran meliputi iklan di majalah, promosi di pertunjukan udara, endorser selebriti, dan siaran pers. Lalu, pada fase pertumbuhan, pemasaran menargetkan subpasar pembaca potensial yang lebih besar dan membangun merek untuk menghasilkan pangsa pasar tinggi. Lalu perusahaan mendorong komunitas online dan menjadi menarik bagi pengiklan. Selanjutnya, pada fase kedewasaan, fokus pada membangun merek sebagai pengemudi pendidikan penerbangan. Perusahaan menawarkan perkemahan musim panas dan fly-in, mensponsori pertunjukan penerbangan, dan memperkerjakan generasi muda yang tertarik dengan industri penerbangan. Lalu, memberi penghargaan kepada pelanggan setia dan melalui acara keanggotaan. Lalu fase yang terakhir yaitu fase penurunan. Pada fase ini, infrastruktur dan media sosial harus dipertahankan meskipun inisiatif baru kemungkinan kecil karena alasan anggaran. Strategi pemasaran menggunakan majalah Condé Nast lainnya dan memanfaatkan acara amal tahunan serta hadir di pertunjukan udara. Dari presentasi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pemasaran media dan informasi penting karena integrasi media, relevansi konten, analisis data, personalisasi pesan, kolaborasi dengan influencer, serta membangun kesadaran merek dan ketertiban masyarakat. Ini dapat membantu pemasar mencapai audiens yang lebih luas, memahami perilaku konsumen, dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Mungkin sekian presentasi dari kami. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.